Podcast. Anjing gak aman untuk tonton anjir. Itulah katanya mau serius anjing. Iya. Background gue Muhammad Ali. Oke. Kita hari ini temanya serius. Apa tuh? Nanti dulu bangsat gue muter lagu. Biasa. Muter lagu Tanya dulu. kabar tumbuhan. Tumbuhan, apa kabar nih tumbuhan? Itulah. Ya tadi gak ada yang jawab, kurang ajar emang. Iya anjing, gak ada bangsat kalian. Aduh. Sedih. Ya tumbuhan, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat selalu, sentosa, lahir dan batin. Amin. Hari ini gue mau muter lagu dulu sebelum kita memulai podcast seperti biasanya. Ini ada lagu dari Pierre Bourne featuring Sak. Judulnya Drunk and Nasty. Iya, dia NST. Dia ini apa orang Prancis. Namanya Pierre Bourne. Pierre Bourne. Gue putar ya. Itulah ya. Lagunya cuma 9 detik bangsat. Padahal yang bagian asiknya tuh ada, nanti kalian cek aja ya di playlist kita seperti biasanya. Reboisasi pikiran bersama para tumbuhan. Betul. Oke. Jadi hari ini kita temanya rada berat ya. Kayaknya tema rada berat itu view-nya lumayan. Karena waktu kita di Hamburg temanya rada berat itu rame nonton. Giliran yang gak jelas, dikit anjing. Bingung gue judul kita bingungin aja. Api, apa api? Api, anjing viewersnya gak nyampe 10, anjing api. Emang iya kan sampai 10 gue. Iya demi, cuma 8 anjing. Gak apa-apa, para tumbuhan harus kita reboisasi ulang. Nah, jadi hari ini kita bakal membawakan podcast yang berjudul Who Do You Consider as a Family? Anjay. Jadi apa bahasa Indonesianya anjing? Siapa yang kalian anggap sebagai keluarga? Itulah mama papa. Ada keluarga selain keluarga? Ada menurut gue. Terus keluarga beneran apa? Keluarga murni. Terus kenapa lu butuh keluarga lagi? Kok itu keluarga extension. Anjing serius. Nah itu pertanyaan gue serius anjing, kenapa lu butuh keluarga lagi? Oh, karena apa ya? Mungkin susah juga. Consider keluarga yang lain itu gimana ya jelasinnya ya? Susah banget temanya kalau berat-berat gini. Otaknya gak nyampe gitu. Anjing. Ya, gue butuh keluarga di luar keluarga asli gue karena banyak ada sesuatu kayak hal yang bisa lo pelajarin dari luar gitu. Dan enggak sembarang kayak misalnya lo belajar sama guru lo atau lo belajar sama orang baru terus lo anggap itu keluarga. Maksud gue orang yang di luar selain keluarga inti lo, selain bokap, nyokap, atau saudara lo, dan contohnya kayak teman dekat lo yang emang bener-bener dekat sama lo, itu bisa di-consider as a family kalau gue. Karena kadang bonding satu sama lainnya, terus itu bonding satu sama lainnya itu bisa nyambung gitu, dan walaupun kadang yang diajarin, maksudnya yang bisa kita ambil pesan dari teman-teman kita, misalnya kayak gue ke lo gitu, atau lo ke gue gitu. Ada sesuatu yang bisa diambil gitu, walaupun nggak secara langsung, ataupun nggak sengaja kayak, gue pengen belajar bagaimana si Rere misalnya memanage uang, bagaimana si Rere cara Rere menata kamar misalnya. Insight kayak gitu.
yang belum tentu lo bisa dapetin dari keluarga lo. Ya Tapi bisa kan aja. semua orang emang tapi kan semua orang emang punya hal positif yang bisa diambil. Terus Nah, kenapa nggak semua orang bisa jadi keluarga lo gitu? Kalau misalnya bondingnya, ada gue bilang bondingnya, Cok. Kan gue bilang tadi kan, bukan maksudnya yang jadi keluarga di luar keluarga inti lo itu bukan berarti guru lo yang ngajarin lo banyak hal, atau misalnya guru taekwondo lo, guru basket lo, pelatih bola lo udah ngasih lo insight banyak-banyak, udah ngasih lo skill baru, udah ngasih lo banyak pelajaran yang baru buat lo, yang nggak otomatis mereka jadi keluarga di luar dari keluarga inti lo. Cuman ada di satu titik di mana lo ketemu sama orang, entah itu banyak, entah itu dikit, entah itu cuma satu orang, tapi lo punya bonding yang kuat satu sama lain, lo ngerti satu sama lain, dan lo punya hal yang bisa lo kasih ke dia, positivity yang bisa lo sebarin ke dia, dan lo juga bisa ngasih dan dia juga bisa ngasih positivity ke dalam diri lo. Dan insight yang baru itu yang bisa diambil. Nah, kadang dari keluarga itu juga yang bisa diambil gitu. Dan kadang di satu sisi ketika lo udah dapet insight yang baru itu dari orang lain yang bukan keluarga lo bisa ngerasain, oh dia udah kayak keluarga gue, oh dia udah kayak adik gue, oh dia udah kayak kakak gue, oh misalnya maaf nih ya, yang udah nggak punya bokap, yang udah nggak punya nyokap, terus misalnya ketemu sama orang yang lebih tua dan dia ngajarin lo banget, dia nuntun lo banget, oh udah kayak bokap gue gitu dulu, oh udah kayak nyokap gue dulu gitu, kayak gitu. berarti bonding apa yang lu anggap sebagai kayak ini udah jadi keluarga gue? Kalau gue ketika lo udah berani ngasih secret lo yang lo anggap itu paling serius, ya pasti ada secret yang bisa yang lo simpen ke diri lo sendiri doang gitu kan, walaupun lo punya bokap nyokap, lo punya adik, tapi nggak mungkin semua secret lo kasih. Lo punya teman dekat yang benar-benar dekat yang udah anggap sebagai keluarga, nggak mungkin semua secret lo kasih. Cuman ada beberapa hal yang itu big secret of yours atau big secret of your entire life gitu, dari lo lahir sampai lo sekarang gede segede ini. Ada beberapa dimensi rahasia yang bisa lo share itu cuman ke orang yang lo udah lo anggap keluarga, entah itu keluarga inti atau keluarga dari luar keluarga inti lo gitu. Dan ada juga dimensi di mana secret lo itu emang ada satu secret yang lo emang cuman dimensinya buat diri lo sendiri, dan lo bisa nyebarnya entar mungkin buat pasangan lo atau gimana. Dan ada secret yang bisa lo sebar sebatas kayak ya udah gue bisa nyebar secret gue, nggak ada borderingnya gitu, cuman ya itu nggak secret lagi sih jatuhnya, anjing. Maksudnya Cuman ya itu lu punya sesuatu yang lu cuma bisa kasih tahu ke orang tertentu itu. ya Dan lu emang udah benar-benar percaya gitu. gitu. Nah, tapi bangsatnya kadang ada yang kayak gitu yang udah misalnya dari sisi kitanya, oh, I think you are the one. I think you are my family. I think you are my best friends. I think you are my misalnya she's the one or what something like that. Terus kayak tiba-tiba dia ngebangsat, ngetai kayak kacang lupa kulitnya, kalau enggak kayak buka dua, kalau enggak stabbing on your back gitu. Banyak yang kayak gitu. Itu yang tai itu zaman sekarang tuh. Kayak kayaknya, tapi kayaknya nggak ini sih, nggak zaman sekarang aja sih, dari dulu sih ada kayak gitu, cuman kan orang-orang yang nggak tahu ya sekarang udah kayak lebih peka terhadap itu gitu. Maksudnya lebih peka gimana? Iya, kadang gue nggak tahu ya zaman dulu gimana, cuman sekarang mungkin Lu karena zaman dulu dibunuh anjing, lu nggak tahu ceritanya Julius Caesar. Jadi kalau nggak salah Julius Caesar ini dia tuh sayang banget sama orang ini. Gue lupa siapa, nggak inget gue. Tapi orang ini tuh ngerencanain pembunuhan si Julius Caesar. Terus mati. Backstabbingnya lebih parah, bro. itu mah backstabbing asli kan tuh. Itu seru tuh kalian. Gue lupa sih nggak bisa jelasin gue. Kalian nonton sendiri dah ceritanya Julius Caesar apa mati. Itu Ya tuh backstabbing. kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri, who do you consider as a family, coba Re? Kan kalau dari gue kan tadi yang gue jelasin keluarga inti gue dan orang-orang di sekitar gue yang gue anggap borderingnya itu udah lebih dari sekedar teman dekat atau apa itu. Kalau Justru gue
kalau ngomong kayak gini gue nggak kepikiran dah. Tapi yang jelas ya keluarga gue udah anggap mereka di atas, paling atas, tier paling atas keluarga gue. Tapi gue tuh orangnya susah cerita. Ya gue gimana ya? Gue bingung yang gue anggap keluarga tuh gimana? Karena bingung guys. Gak Tuh kepikiran anjing. lah gue. Cacat dah Gue mikir bangsat. yang, hah? Otaknya nggak nyampe dah anjing. Enggak, gue bingung kayak ya klop aja. Apa Ngerti? misal ngerti gue, cuman apa kayak misal kayak someone yang udah sacrifice his life atau her life gitu buat lo, terus itu lo consider family, atau someone yang simply kayak ada buat lo terus gitu setiap lo butuh, dan lo nemenin dia setiap dia butuh gitu, atau someone yang simply kayak ngasih lo perhatian, mau lo di atas mau lo di bawah, nggak cuma lo sedih gitu, dan lo sebaliknya juga, kan banyak tuh sebenarnya kayak gitu Iya keluarga. banyak, tapi sering yang hilang gitu loh bro. Kayak Nah kan itu yang gue bilang tadi anjing. karena kayak gue tuh nggak bisa langsung kayak dia keluarga gue, kayak dia udah gue anggap keluarga. Karena dulu juga pernah kayak gitu, kayak dia udah gue anggap keluarga gitu, terus ya hilang karena ya kejadian itu gitu lah. Terus ya udah hilang, terus kayak ya jadinya yang gue anggap keluarga tuh kadang gue suka ngedinai gitu, kayak ya udah mereka teman baik gue aja, mereka emang ada buat gue, tapi mungkin sebenarnya mereka lebih dari itu. Gue bingung sih, mungkin yang gue anggap keluarga tuh yang satu perjuangan sama gue, dan mereka selalu dukung perjuangan gue, dan gue akan berusaha terus support perjuangan mereka gitu loh. Oke. Tapi sebenarnya ngerantau itu bikin lo punya keluarga baru ya, Go? Iya makanya. Bikin kayak punya keluarga baru. Kayak ya enggak 100 orang juga anjing, satu angkatan lo. Maksudnya kayak ada kayak apa ya? Ya kayak kita aja, kayak kita aja. Misalnya jauh juga pasti kumpulnya ke situ gitu. Iya, Baliknya. berarti yang gue anggap keluarga tuh di tempat orang-orang di mana gue bisa pulang ke situ kalau gue capek. Nah, itu. Iya. Kalau gue kayak yang ya nyambung aja gitu, lo mau aktivitas apapun nyambung gitu. Coba ya kalau kita ngumpul aktivitas apa aja nyambung anjing. Iya anjing, lu mau masak, lu mau goblok-goblokan di tengah kota, lu mau serius, lu mau ngapain nyambung anjing. Kangen dah gue. Terus ini bro, aduh lupa gue mau apa tadi, udah di otak gue. Terus kalau misalnya orang-orang yang gue anggap keluarga ini ya, gue misalnya hilang gitu karena gue punya kesibukan lain. Terus ya udah mereka nggak nyari, dan gue maksudnya mereka nggak kayak ih ini orang ninggalin kita, dia punya teman lain gitu. Ya mereka kalau gue balik ya mereka welcome. Dan Betul. gue akan selalu berpulang ke mereka gitu loh. Betul. Terus juga gue tuh sangat skeptis ya sama yang namanya secret ya. Sebenarnya. Kalau menurut gue ada di satu titik juga yang temen yang bisa gue anggap keluarga itu, ketika gue punya rahasia dan gue cerita banyak, ya udah berhentinya di situ gitu. Kadang kan ada kan yang kayak, wah gue temen deket lo sob, anjing, temen deket lo gue udah kayak keluarga lo banget, gue udah kayak ade lo, udah kayak abang lo, gue udah kayak tante lo, om lo gitu. Terus kita cerita misalnya rahasia kita, atau misalnya ada problem yang belum kita ceritain ke siapa-siapa, even ke bokap nyokap kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita, ke keluarga asli maksudnya. Terus kita ceritain ke dia. Terus besoknya ada yang nanya, lo gini. Lah, lo tau dari mana? Itu sih, itu ngomong. Nah, yang gitu-gitu tuh, yang males. Yang gitu-gitu, yang males. Iya.
Makanya. Cepu anjing. Iya anjing, cepu anjing. Batu gua sebut-sebut namanya. Itulah corona anjing. Jangan sampai Allah sudah salik. Terus apa lagi ya anjing? Kenapa lu butuh keluarga baru di Jerman? Apa ya? Karena kalau temen dong, apa ya? Kayak supportnya ini nggak sih? Beda nggak sih? Maksudnya yang bukan support ya? Kayak nggak companyable gitu loh. Kalau misalnya gimana? Kayak menurut gue ada di satu titik yang gue lagi dringin banget. Dringin itu apa bahasa Indonesia ya? Lagi urgent ya, lagi urgent Bahasa banget. Inggris anjing. Oh iya. Iya yang lagi urgent lah pokoknya, lagi urgent banget. Terus gue kayak gue butuh orang gitu, butuh tempat gitu. Dan mereka selalu ada gitu maksudnya. Ya gue nggak tahu sih sibuk apa gitu, cuman kayaknya ya yang gue rasain ya dari kita juga nih. Maksudnya kita ini circle gue ya, maksudnya gue berlima sama Rere sama ada teman-teman kita berlima. Pas gue datang, maksudnya ya nggak respon semua, cuman pasti ada aja satu atau dua orang yang respon gitu. Mau maksudnya mau sesibuk apapun itu ya, besoknya ujian pun masih ada yang respon. Iya anjing. Lu coba dah ke Anjay, lu ngomong nih. Besoknya ada yang ujian, kalau nggak paginya ada yang ujian, masih ada aja anjing yang respon. Kalau si Adam ngerespon soalnya dia stres aja. Tapi gue inget banget Adam pas waktu itu yang kita online ya, yang kita ngobrol online. Nah, ngerti kan ngobrol online. Nah, terus dia bilang, "Iya anjing kalian udah gue anggap banget keluarga." Padahal dia jarang aktif loh. Sering dia tuh sebenarnya, cuman males dia. Kalau kolanya sering join anjing. Iya, maksudnya jarang aktif di chat. Dia ini di call. Males ya ngechat, mending ngomong deh. Tapi kalau ngomong pasti kocak. Iya anjing. Coba kita satu uni anjing berlima anjing. Kita nggak bakal keluar dari comfort zone kita anjing kalau kayak gitu. Terus enggak berlima tapi satu WG anjing. Oh. Bosan ya gue lama. Ya enggak lah. Maksudnya tetangga ego. Apa? Jadinya tetangga. Enak anjing podcast tinggal ke dapur. Oh iya. Iya, podcast asik. Mau ada Adam tinggal panggil anjing. Iya anjing. Minggu depan dah podcast sama Adam. Ajak dah. Zoom di Google Meet lah. Kalau Zoom kita harus bayar premium. Guys, makanya donate anjing. Malak anjing, malak. Tapi apa ya? Consider as a family. Tapi menurut lo ya pasti beda ya, misalnya lo ditinggalin sama keluarga asli lo dan keluarga yang ekstern lah maksudnya, yang dari luar. Kalau lo misalnya nih berpisah gitu sama keluarga ekstern lo gitu, tapi lo tahu mereka nggak cabut gitu. Anggaplah misal lo mau LDR gitu. LDR-nya LDR yang kayak lu bakal tahu kayak anjing gue ketemu mereka lagi 6 tahun, 7 tahun lagi gitu, atau 5 tahun lagi gitu. Itu lo gimana dah? Nggak tahu. Kita juga jarang ketemu anjing sebenarnya. Ya, tapi enggak, maksudnya kita nggak nyampe kayak sebenarnya kita kalau mau ketemu tidak ketemu anjing, kita karena bangsat nih duit gitu aja sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya kita udah tahu anjing, sebenarnya kalau kita paksain juga walaupun duit kita tipis, ya bisa ketemu gitu. Cuman kan ada di satu titik lo punya duit sebenarnya, tapi lo nggak punya waktu gitu. Kalau duit kan bisa dicari, waktu yang susah dicari. Bro.
Ya kalau misalnya udah kayak 6 tahun bakal nggak ketemu gitu, berarti kan kita udah punya kesibukan yang lebih lebih dari sekarang gitu loh, ngerti nggak? Hmm. Berarti kita udah nyentuh di umur gimana kita harus fokus sama diri kita dulu. Hmm. Ya kalau misalnya emang dia sibuk ya gue bakal hargai kesibukan dia. Gue juga nggak akan berharap dia kayak anjing dia hilang selamanya. Gue pengen banget lu balik ke gue. Kalau emang Hmm. dia emang sibuk itu, kalau emang dia keluarga gue ya pasti ada saat dan waktu untuk kita ketemu. Dan Hmm. itu berarti tanda gue harus juga fokus sama diri gue sendiri karena kita nggak bisa seterusnya bergantung sama orang lain walaupun dia pun keluarga kita karena nyokap bokap kita keluarga kita juga nggak mungkin kita berharap dia ngebiayain kita terus Hmm. dan kita pasti Hmm. berharap kita bisa ngebanggain orang tua, amin. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Dulu gimana Oke. guys, tapi gue pengen ketemu lagi sih kalau udah bisa 6 tahun gitu. Kalau gue mana ya? Berat sih. Maksudnya berat aja kalau misalnya harus berpisah dan lo tahu berapa lama lo bakal berpisah gitu. Susah sih di deskripsinya. Berat sih kalau gue. Pasti kepikiran sih kalau gue. Terus lu bakal nyoba kontak terus. Iya, kalau gue. Maksudnya nyoba kontak nggak kayak literik gue tahu misalnya dia sibuk nih, kalian sibuk misalnya. Ya gue nggak langsung kayak anjing gitu. Langsung gue telepon gitu. Tapi gue tahu kayak misal oh lagi lowong nih weekend atau apa gitu. Video call gitu-gitu kayak biasanya aja gitu. Ada lah pasti waktu seenggaknya mas sejam gitu buat ngobrol doang. Nanya apa? Ada kali waktu kayak sejam buat ngobrol doang lah gitu. Kalau gue, soalnya nggak mungkin anjing. Maksud gue sesibuk-sibuknya lo, harusnya lo punya spend time yang lo buka buat orang yang emang benar-benar apa ya, menurut lo berharga dan menurut lo priceless-nya itu priceless gitu. Kayak lo worth it banget buat dapetin waktu gue gitu di tengah kesibukan gue gitu. Mau gue sesibuk apapun gitu. Kalau gue ibaratin kata kayak gini, lo ntar punya anak dan lo sibuk banget nih. Lo ada pilihan lo harus meeting atau gimana. Tapi di satu sisi lo punya pilihan sebenarnya meetingnya bisa ditunda gitu. Dan harusnya lo bisa kayak, oh gue udah lama nggak sama anak gue gitu. Dan sementara lo punya kesempatan buat meeting ditunda. Gitu. Ya kalau gue pribadi gue lebih milih anak gue gitu daripada gue harus meeting tapi anak gue ntar kayak nggak dapet love touch yang cukup gitu dari gue dan gue nggak mau dan gue juga belajar insight ini dari orang yang berharga buat gue. Ya, harusnya lo tahu lah siapa. Gitu. Terus kalau misalnya nih orang misalnya orang yang bener-bener lu anggap keluarga tuh cewek, mungkin nggak lu baper sama dia? Gue sih enggak ya. Gue udah ambil contoh aja karena ya Ara siapa yang bisa baper ke Ara anjing? Ada aja anjir. Siapa anjing kita ya? Nggak mungkin anjing Ara ya responnya kayak tai anjing. Kanaya nih contoh Kanaya, Ara, Ti. Enggak sih gue. Kayak ya udah, selalu aja. Oh gue. Terus kalau baper berarti bukan keluarga. Maksudnya gimana nih? Dia yang baper apa kita yang baper? Kayak deh keluarga gue deh. Terus 2 bulan 3 bulan ternyata lu baper. Lo-nya yang kitanya yang baper. Iya. Ya nggak tahu gue nggak pernah kayak
karena ya itu gue udah tahu bordering diri gue sendiri gitu, border gue di mana gitu, limit gue di mana gitu. Kadang kan ada yang kayak lo ngasih too much apa ya, perhatian yang lokasinya tuh beda gitu maksudnya buat hal semacam itu dan hal yang lain gitu. Ya mungkin ada yang sama, mungkin ya beberapa orang gitu. Beberapa orang mungkin ada yang dia ngasih perhatian buat orang yang dia admire sama orang yang dia anggap sebagai keluarga itu caranya sama, ada. Cuman kalau gue tahu gimana caranya nge-treat orang yang gue admire banget, maksudnya yang gue suka dan gue sayang sebagai pasangan, dan orang yang gue admire, maksudnya gue treat sebagai keluarga gitu, dari bukan keluarga inti gue, tapi keluarga yang gue anggap, temen yang gue anggap keluarga, gue tahu caranya gimana. Dan itu gue baru belajar ketika gue jomblo. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Ini hampir 5 tahun gue jomblo anjing. Kayak gue bakal kayak gitu dah. Sumpah, tapi jomblo banyak dapet insight baru sih. Terus juga ya gitu, banyak aja insight yang baru. Ntar kita podcast itu dah, pengalaman jomblo lama. Sabar dulu, gue belum lama, gue Ya, baru. enggak, kan jadi ada perbandingan bagaimana jomblo baru dan jomblo lama. Gitu. Kalau lo udah sama-sama lama kayak gue, lo tahu ntar terlalu relate gitu. Kayak gitu. Apalagi family ya. Consider sebagai family. Ada lagi nggak lo pertanyaan yang mungkin terlewat di otak? Bingung guys. Ya sih. Tapi cara lo, ini pertanyaan terakhir dah. Enggak, kedua terakhir lo. Oh, jadi masih ada. Ya, terakhir lo tau lah pertanyaan ini gimana. Lo bagaimana lo caranya dari sisi lo ya mempertahankan apa yang lo anggap itu worth it dan priceless buat lo, yang nggak bisa dibayar apapun, aka keluarga atau person that you consider as a family, atau itu emang family lo sendiri, yang emang family lo dari lo kecil, dari sampai sekarang, maksudnya bokap nyokap lo. Gimana caranya lo bisa menghargai mereka dan lo nyambungin mereka dua-duanya? Nyambungin gimana maksudnya? Ya kan pasti lo ada rasa pengen ngenalin gitu. Oh, gue juga punya keluarga ekstern dan gue pengen ngenalin mereka ke bokap nyokap gue gitu. Biar, nah itu makanya lo kalau misalnya ada kesempatan kayak gitu, kayak gimana? Apa yang bakal lo lakuin gitu? Dan apa yang bakal lo confess dan convince ke nyokap bokap lo kalau nih mereka nih superhero banget buat gue dah gitu. Ya hyperbolanya kayak gitu dah, superhero banget buat gue nih, kayak pas gue jauh daripada lu pada nih, mereka nih yang gantiin peran lu pada di sini gitu. Gue bakal bilang kayak, Mah, aku punya mama papa baru. Bingung dah. Aduh anjing. Aduh nak, kamu diadopsi nak. Gimana ya, kasih tahu aja, Mah, Pah. Kan kita di Jerman ya. Kalau gue tuh pernah ngebayangin, bro, kalau gue mati, terus siapa yang bakal kontak keluarga gue? No. Terus siapa yang bakal tahu pertama kali gue mati? Gue mikirnya kayak kalau gue mati, pasti yang pertama kali tahu tetangga gue. Terus kan gue jarang banget ketemu tetangga gue. Nggak usah, mereka seringnya di kamar, gue juga sering di kamar. Paling ketemu kalau di dalam. Terus gue mikirnya kalau gue nggak bayar apa tagihan sebulan, mereka baru nyadar, anjing ini orang kemana? Buka pintu, mati. Anjing udah busuk. Iya, terus gue udah mati. Terus gue nanti pasti mikir, pasti Anjay bakal telepon grup, terus gue nggak ada, terus coba kontak, ternyata gue udah mati.
Terus paling gue ngasih tau ya ke orang tua gue, maaf Pak, ini teman-teman deket kakak di Jerman yang paling deket, ini kontak mereka kalau kakak ada apa-apa, paling gitu. Paling seperti itu doang sih, gak tau gue pas harus dikenalin, bingung gue. Nah, oke. Emang Kalau gue mah udah gue lakukan. Maksudnya gini ya, contoh bokap nyokap gue sudah menganggap kalian itu salah satu orang penting di hidup gue tuh kayak ibaratin, bukan ibaratin, contoh kayak gini, nyokap gue deh yang paling sering. Misalnya gitu, itu Rere kuliah di mana sekarang? Itu Ara masih STK sekarang. Itu Muti sekarang gimana kabarnya? Tinggal di mana? Nah, yang kayak gitu. Karena gue kan orangnya suka cerita gitu. Mah jadi si Rere sekarang kuliah di sini gitu. Nah, nyokap gue tuh respon baliknya, walaupun misalnya kayak ibaratin ya nyokap maksudnya udah tua ya. Yang maksudnya nyokap gue juga udah lumayan tua gitu. Dan pasti mereka kayak nyokap gue tuh ngulang pertanyaan yang sama, padahal gue kiranya ini mah basa-basi, padahal emang lupa gitu. Dan ketika dia udah ingat nama-nama kalian, ya di situ gue anggap udah ada udah ada pikiran atau kepercayaan di dalam otak nyokap gue atau bokap gue kalau yang orang-orang yang emang layak ditanyain kabarnya sama keluarga asli gue ya kalian gitu maksudnya. Dan di situ gue realize kayak nyokap gue udah ngasih perhatian walaupun nggak secara langsung gitu, walaupun masih rawat gue gitu. Kayak gitu kalau gue. Nggak harus ngasih tahu sebenarnya. Lo harus tahu caranya sih, maksudnya lo sendiri nyamannya kayak gimana gitu. Kalau gue kan emang orang tua gue nanyain, Kak, kalau kakak ada apa-apa, kontak siapa yang bisa mau apa-apa kontak. Gue ngasih sih. Gitu. Nyokap gue ya udah follow IG lo nggak sih nyokap gue? Enggak ya? Ara sama Muti di follow sama nyokap gue. Iya. Ara Muti sama si Naya di follow. Gue jadi kita lu nangis. Itu kenapa? Ya, kita habis ngomongin orang tua. Kita habis muasabah, guys. Terus nyokap gue bilang, tumben banget Arya bilang gitu. Anjing. Kocak deh itu. Ya, keren, tapi anjing itu. Keren. Terus pertanyaan apa lagi? Katanya lu pengen satu lagi. Ya udah, terakhir ya biasa. Pesan-pesan apa nih yang bisa lo kasih ke orang-orang yang mungkin udah berasa punya keluarga ekstern yang berharga banget dan mereka sama-sama mungkin kayak kita lagi ngerantau dan jauh dari keluarga aslinya, terus sudah menemukan yang rumah lah maksudnya di luar dari keluarga asli. Pesan lo dan tips lo gimana caranya biar mereka bisa lebih menghargai hubungan itu tanpa harus ada kata pamrih gitu. Tanpa harus ada kata gue udah ngasih semua, gue udah ngasih semua, masa lo enggak gitu. Di dalam hati ya maksudnya. Kadang kan ada juga yang kayak gitu, misalnya di dalam hatinya kayak menggerutu, anjing gue ke dia udah gini, tapi kok dia kagak gini ke gue gitu. Walaupun secara nggak langsung sebenarnya ada yang dikasih. Nah, pesan lo gimana gitu untuk menghargai hubungan itu? Gimana ya? Menurut gue kan setiap orang punya circle yang beda-beda, dinamik orang masing-masingnya juga beda-beda kan. Kayak gue nggak bisa ngasih saran yang konkret gitu ke kalian karena ya teman-teman yang gue hadapi sama teman-teman kalian yang kalian hadapi itu beda. Tapi yang penting tuh kalian kalau udah dikasih kepercayaan, jangan pernah nyanyain kepercayaan cuman sekedar gosip supaya kalian makin tenar atau kalian makin biar bisa diajak ngomong gitu, karena ngapain gitu, itu privasi orang, kayak itu bukan hak lo buat nge-trade itu dengan pertemanan dengan orang lain. Dan kepercayaan tuh menurut gue mata uang tertinggi. Karena kalau kejujuran mata uang tertinggi, karena kalau lu jujur, lu
di mana aja pasti diterima. Ya sih. Betul. Mau pertemanan, mau kerjaan, semua orang tuh pasti ngehargain orang jujur. Jangan gosip tuh udahlah. Tapi yang bangsat sekarang kitanya udah jujur terus ada orang yang dari luar yang ngomongin lain tentang kita, jadinya itu ngetoksikin gitu ke orang yang padahal kita udah jujur gitu kan. Terus ada orang dari luar gitu, tek datang ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan ceritanya. Ada tuh yang gitu. Itu bangsat juga. Fitnah lebih kejam dari betul. Tuh makanya guys, kasihan orang yang udah berusaha, orang yang udah jujur terus karena kalian fitnah dianggap bohong. Tidak baik guys. Itulah jadi pertengkaran guys. Patuhi hukum di agama kalian karena gue yakin agama tuh baik untuk semuanya. Betul. Agama tuh mengajarkan kebaikan semua agama. Guys. Oke, sepertinya podcast kita sampai sini sebelum kita tutup. Oh, aku kesimpulannya tidak. Aku sudah panjang tadi. Oke, mungkin podcast kita sampai sini dulu sebelum kita menutup. Rere, seperti biasa. Guys, jika dikasih kepercayaan yang sia-siakan dan jujur guys, jujur. Betul. Ini lagunya Tame Impala. Judulnya Feels Like We Only Go Backward. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Gimana anjing? Udah. Anjing, pas yang kedengeran bagusnya bentar banget anjing. Itu dari detik 0 anjing kemainnya udah pokoknya gitu. Makanya playlist kita biar update. Ya guys, pokoknya ini dah harus follow playlist kita. Podcast kita hari ini cukup serius sebenarnya ya. Kita tadinya karena Muhammad Ali paling keren. Ya anjing, pokoknya kayak viewersnya ini, gue yakin viewersnya banyak sih. Gak tau kenapa. Ya, lihat aja. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu podcast kita di episode ke-17 ini. Bentar lagi episode 20. Ganti season kuy. Apa seasonnya anjing? Gak tahu. Gue terlalu sibuk anjing buat nggak sih. Gue terlalu malas. Padahal di rumah pun gabut. Baiklah kalau begitu sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjut di podcast berikutnya dengan judul yang tadi ada tuh yang gue sebutin, dengerin aja podcastnya. Oke, bye bye guys. Bye.